Shalom saudara sekalian, kembali di tengah-tengah Prapaskah ini kita akan merenungkan siapa Yesus itu. Dia adalah nabi atau profet. Dan kita akan merenungkannya berdasarkan dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 22 yang berbunyi demikian. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 22 yang baru saya bacakan tadi adalah ayat yang mengutip perkataan Musa di Ulangan pasal 18 ayat 18 hingga ayat yang ke-19 yang menubuatkan tentang seorang nabi yang akan datang. Nabi yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah yang terbesar dari semua nabi karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kristus bukanlah nabi sama seperti nabi yang lain. Seluruh nabi di Perjanjian Lama dan bahkan Yohanes Pembaptis pun semuanya menubuatkan kedatangan sang nabi ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kristus tidak sama dengan semua nabi lain karena otoritas yang dimiliki Kristus lebih tinggi daripada nabi manapun. Mengapa demikian? Karena Kristuslah nabi yang dibicarakan oleh nabi-nabi lain. Berarti Kristuslah penggenap seluruh nubuat para nabi di dalam Perjanjian Lama. Betapa besarnya Kristus itu. Dialah inti dari pemberitaan kitab suci. Seluruh kitab suci firman Allah yang berkuasa dan benar memberitakan tentang Kristus. Kristus melampaui semua nabi yang pernah Tuhan bangkitkan. Sekarang Kristus telah bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Siapakah yang lebih tinggi daripada Dia? Tentu saja tidak ada. Saudara, jika Israel mau bertobat dan mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, maka Tuhan akan memberkati seluruh bangsa-bangsa seperti yang telah dinubuatkan di dalam kitab Kejadian 22 ayat 18, yaitu melalui keturunan Abraham, seluruh bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kristuslah keturunan Abraham yang dimaksud. Melalui Kristus dan melalui pemberitaan dari Israel, anak Abraham, berita Injil disebar dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jika Israel menerima Kristus sebagai juru selamat, maka untuk Israel lah sang juru selamat itu. Dan melalui Israel, Kristus akan menjadi juru selamat bagi orang-orang percaya di seluruh penjuru bumi. Tetapi akankah Israel menerima Kristus sebagai juru selamat mereka? Ternyata tidak, saudara. Meski Israel telah begitu banyak mendapatkan hak istimewa, namun mereka telah begitu berdosa dengan menginjak-injak semua hak istimewa yang Tuhan berikan kepada mereka dengan menolaknya. Kiranya melalui perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita dan menjaga kita serta memberikan kita hati yang memahami betapa mulianya Yesus Kristus, sehingga kita tidak keras hati seperti bangsa Israel dengan menolak Kristus yang mulia itu. Melainkan kita boleh memiliki hati yang menerima Dia, Kristus yang mulia itu, dengan percaya kepadanya, serta mendengar, menuruti, dan melakukan firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa besar dan mulianya Engkau sebagai nabi yang menjadi penggenap seluruh nubuatan para nabi. Ajar kami untuk semakin mempercayai Engkau sebagai juru selamat kami, mendengar, mentaati, dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin.